Halo Sobat Ngopi yang budiman. Di video kali ini kita akan ngomongin film animasi yang rilis pada tahun 2017 lalu. Film ini bercerita tentang kacang yang hidup layaknya manusia dan bercita-cita menjadi seorang dewa. Di film ini juga ada karakter Liu An dari Gunung Huainan yang berasal dari legenda Tiongkok dan dikenal sebagai penemu tahu putih atau yang kita kenal dengan nama tofu pertama di dunia. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ngomongin film dimulai. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang terletak di Gunung Huainan hidup seorang raja bernama Liu An yang berlatih ilmu kehidupan dewa. Suatu hari sebuah meteor jatuh dan Liu An membuat sebuah tungku obat dari meteor tersebut. Alih-alih membuat obat keabadian, Liu An malah berhasil menciptakan kacang hidup yang ia pakai sebagai bahan obat. Para bangsa kacang pun akhirnya menganggap Liu An sebagai guru mereka. Liu An melatih para kacang ilmu telekinesis dan beberapa ilmu lainnya, bahkan Liu An bersama bangsa kacang berhasil menciptakan tahu pertama pada saat itu. Suatu hari Liu An berhasil mencapai keabadian dan naik sebagai dewa. Para kacang pun terus melatih diri mereka tanpa bimbingan Liu An, namun yang terjadi sebagian dari mereka menjadi gila dan lainnya menghilang. Menyisakan seorang bernama Dofu yang masih mempercayai ajaran Liu An. Para kacang yang kecewa mulai meninggalkan istana Liu An dan membangun kota mereka sendiri. Dengan meneruskan membuat tahu yang pernah mereka ciptakan, dan film pun dimulai. Suatu hari, Dofu yang kini telah dewasa terus berlatih ilmu keabadian ditemani oleh temannya yang bernama Dosou. Namun, Dosou berkata ia berhenti karena para penduduk kota tahu sudah tak mempercayai ajaran Liu An. Dan percaya siapapun yang terus berlatih ilmu dewa akan menjadi gila atau hilang dimakan monster. Dofu sendiri tampak dikucilkan dan dianggap gila oleh penduduk kota karena masih mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Liu An. Sebenarnya ada satu kacang yang menyukai dan selalu mempercayai Dofu, tapi kacang bernama Doxiang tak mau jika hubungan mereka diketahui oleh ayah Doxiang yang adalah mayor kota tahu. Karena sang mayor sangat melarang para kacang mempelajari ilmu dewa. Dofu lalu menyelinap ke museum kota untuk mengingat kembali sejarah para kacang. Di sana ia bertarung dengan kacang hitam yang mencoba mencuri tungku peninggalan Liu An. Namun saat kacang itu kabur, Dofu malah kepergok oleh petugas dan mengira ialah pencurinya. Tak lama mayor datang dan akhirnya menghukum Dofu dengan mengirimnya tinggal di gunung. Ia baru akan dibebaskan jika berjanji takkan berlatih ilmu dewa lagi. Sesampainya di sana, Dofu bertemu dengan kacang tua bernama Luni yang juga mempelajari ilmu dewa. Dofu pun diminta diajari olehnya sejak saat itu. Keesokan harinya diketahui ternyata gunung itu adalah tempat mengurung para kacang yang sudah menjadi gila. Dofu terus dilatih oleh Luni hingga ia telah mahir menguasai semua ilmu dewa, dan menurut Luni, ia hanya tinggal menunggu waktu untuk diangkat menjadi dewa. Suatu hari, Doxiang menjenguk Dofu dan menyuruhnya untuk berhenti berlatih agar ayahnya mau membebaskan Dofu. Namun, Dofu menolaknya, membuat Doxiang marah dan pergi meninggalkannya. Luni pun berkata jika waktu kenaikan Dofu adalah 3 hari lagi. Ia lalu diminta pergi ke Gunung Huainan karena di sanalah tempat terbukanya gerbang dewa. Dofu yang dikurung tak tahu cara untuk pergi ke sana, lalu Loni membuat dirinya bisa menembus tembok dan pergi menuju Gunung Huainan. Doxiang yang tak sengaja melihat Dofu kabur dari penjara lalu mengikutinya dengan menyamar sebagai pengembara. Dan akhirnya mereka pun pergi bersama tanpa Dofu tahu bahwa orang yang bersamanya adalah Doxiang. Sesampainya di istana Huainan, Dofu berhasil naik seperti Liu An dulu hingga dia pun berhasil bertemu dengan gurunya dan mengira telah berada di negeri para dewa. Tak lama muncul kacang kegelapan yang adalah ras kacang alien dari luar bumi bernama Heida. Ternyata selama ini Liu An bukan naik menjadi dewa, melainkan ditangkap dan dikurung oleh Heida di dalam pesawatnya.
Dofu kehilangan kepercayaan pada ilmu dewa, namun Liu An berusaha meyakinkannya jika ilmu dewa itu benar-benar ada. Heida lalu bercerita bahwa dulu rasnya dibuang dari semesta kacang, dan setelahnya ia pun mencari batu tanpa batas yang mereka pakai sebagai sumber kekuatan dan mempunyai rencana untuk balas dendam. Namun saat pesawat mereka melintasi bumi, batu itu terjatuh dan ditemukan oleh Liu An, yang menjadikannya tungku obat. Bahkan ia pun menciptakan makhluk dari kacang yang menyerap kekuatan batu tersebut. Tak lama, Doshi yang ikut tertangkap dan Heida mengubahnya menjadi kacang biasa untuk mengembalikan kekuatan batu tanpa batas. Dofu yang marah berhasil memecahkan kurungan dan bertarung dengan robot Heida, tapi akhirnya ia harus kalah dan diubah menjadi kacang biasa. Heida pun kemudian menyerang kota tahu dan mengubah para penduduk juga. Terlihat di sana energi batu selalu bertambah tiap ada kacang yang diserap kekuatannya. Ternyata kesadaran Dofu masih terjaga walau dirinya sudah diubah menjadi kacang biasa. Ia lalu mengingat kilas balik masa lalu orang-orang yang masih mempercayainya, dan akhirnya Dofu bisa kembali ke bentuk semula. Dofu berhasil mengalahkan para prajurit Heida, bahkan bisa menghentikan pergerakan robot besar Heida. Ia pun lalu menghentikan tungku obat untuk menyerap kekuatan. Tak lama, Heida dan robot besarnya bangkit dan bertarung dengan Dofu hingga keluar pesawat. Akhirnya, Dofu yang telah mempercayai ilmu dewa berhasil menyerap kekuatan dari gerbang dewa dalam pedangnya. Lalu, dengan kekuatan itu Dofu bisa menghancurkan Heida beserta robotnya. Dofu terjatuh kembali ke pesawat, dan saat pesawat itu akan hancur, ia pun masuk untuk menyelamatkan Liu An. Dofu lalu membuat pelindung sesaat pesawat akan hancur. Dofu dan Liu An berhasil selamat dan mereka memasukkan kekuatan dewa pada tungku obat ajaib dan berhasil memulihkan keadaan kota tahu. Saat Liu An dan Dofu akan naik untuk menjadi dewa, Dofu menolak karena Doshiang tidak bisa kembali ke bentuk semula dan masih menjadi kacang biasa. Di akhir film, Dofu kembali ke kota dan menjadi penjual tahu. Terlihat para penduduk sudah bisa menerimanya. Ia pun selalu menyirami benih kacang Doshiang karena percaya suatu hari Doshiang akan kembali, dan film pun mamat. Sekian ngomongin film kali ini. Tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi bila kami upload video baru. Dan untuk kalian yang ingin request film apa yang akan kita bahas selanjutnya, harap tinggalkan komentar di bawah. Bye-bye.